Cuman gara-gara burung, ya nyawa keluarga, nyawa dari orang tersebut. Orang ya, jadi ada salah satu orang yang tinggal di situ gitu, nggak tahu itu siapa gitu ya. Terus yang keduanya banyak hewan-hewan liar di sini, karena ini bener-bener ini di pertengahan hutan sekali teman-teman ya, kayak gitu ya. Rumah ini kurang lebih udah hampir 7 tahun 8 tahunan ditinggalkan gitu, seperti itu. Kayu yang bekas maisan, ya bekas maisan, bekas di kubur-kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke teman-teman, video kali ini saya tepatnya di hutan belantara, dan di sini ada satu rumah unik, satu rumah misteri yang bakal saya explore teman-teman. Dan informasinya rumah ini hampir 7-8 tahun dan terbengkalai. Dan di sini ada kisah tragis di dalam rumah ini di hutan sangat belantara teman-teman. Ya, seperti apa rumahnya dan seperti apa ceritanya, saya akan lanjut cerita ketika saya eksplorasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenalkan dulu, saya dari Apes Sudiro Misteri Channel gitu ya. Saya merekomendasikan rumah ini. Sebenarnya saya agak ragu juga gitu teman-teman ya, karena rumah ini pertama mungkin ya dihuni oleh orang-orang, bukan orang-orang ya, jadi ada salah satu orang yang tinggal di situ gitu, nggak tahu itu siapa gitu ya. Terus yang keduanya banyak hewan-hewan liar di sini, karena ini bener-bener ini di pertengahan hutan sekali teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi ya untuk Bang Yusuf agar lebih hati-hati lagi kalau mau masuk ke dalam gitu ya. Jadi rumah ini kurang lebih udah hampir 7 tahun 8 tahunan ditinggalkan gitu Teman-teman. Dan diceritakan ada satu keluarga yang dibunuh oleh seseorang ya. Ceritanya itu keluarga ini dibunuh karena memiliki masalah dengan orang lain, dengan tetangga sebelah, dengan kampung sebelah. Karena apa? Karena masalah yang sangat sepele ya. Masalahnya itu gara-gara burung. Ya kan? Cuman gara-gara burung. Ya, nyawa keluarga, nyawa dari orang tersebut meninggal. Ya, kalau dibilang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Namun tetapi itu bisa terjadi teman-teman, karena konflik kecil bisa jadi besar kalau konflik kecil itu tidak diselesaikan. Yap, dan ceritanya tetangga sebelah itu sedang membutuhkan duit, dan dia mempunyai burung perlombaan yang sangat bagus ya dalam perlombaannya gitu ya. Itu cerita dari beberapa warga yang saya dapatkan. Dan tetangga dari kampung tersebut bertamulah ke rumah ini teman-teman ya, bertamu, dan untuk bertamunya menggadaikan burung tersebut karena burungnya sangat bagus dan sering sekali juara. Ketika sudah dapat tuh duit dan burungnya sudah digadaikan oleh pemilik rumah ini, dan salahnya dari pemilik rumah ini malah menjualnya teman-teman, karena pemilik rumah ini sama-sama membutuhkan duit. Nah, itu jadi titik permasalahan dari konflik di rumah ini teman-teman. Ya, konfliknya yaitu pemilik rumah ini salahnya itu menjual burung guardian tersebut ke orang lain karena sama-sama membutuhkan duit. Wah men, ini bener-bener sangat hutan belantara. Bahkan aksesnya pun tidak bisa untuk naik kendaraan bermotor, kita juga harus jalan kaki. Dan ini seperti ini teman-teman. Dengan masalah kecil ini bisa menjadi besar karena konflik itu bisa terjadi, dan permasalahan itu resikonya bisa kecil dan bisa besar ya teman-teman. Ya, jadi yang punya burung itu mendatangi rumah ini, dan ketika itu yang punya burung ini membunuh si pemilik rumah ini. Karena apa? Karena kesal dengan sikap
dari kepemilikan rumah ini, karena burung yang dia gadaikan ke pemilik rumah ini malah dijual. Ya seperti itulah konfliknya teman-teman. Konfliknya seperti itu yang menimbulkan pemilik rumah ini yang menjual burung ini dibunuh. Dan konten kreator teman saya itu pernah explore ke rumah ini, dan dia itu ada orang yang misterius. Yap, seperti itu. Ini hutan yang sangat belantara teman-teman. Dan sebenarnya menurut teman saya untuk merekomendasikan tempat ini sebenarnya ya masih ragu-ragu. Karena apa? Yang paling pertama itu adalah ketakutan karena adanya hewan buas. Dan konon katanya di sini, astagfirullahaladzim, sering banget ada ular-ular yang berwarna hitam ya, yaitu ular yang sangat ini juga sih, sangat mengerikan gitu ya. Karena ini di hutan pasti banyak hewan-hewan, banyak beberapa binatang yang sangat mematikan. Contohnya itu seperti ular. Dan di sini ada orang yang misterius teman-teman, yang berada di sekitar rumah ini, yang berada di hutan ini. Dan itu orang misteriusnya, entah dia siapa atau sangkut pautan dengan pemilik rumah ini siapa. Wah men, saya pun tidak tahu dengan hal itu. Dan itu sudah terjadi di konten kreator yang sudah mengeksplor rumah ini. Ya, itu yang di depan itu yang bercerita. Dan dia sudah kesini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayaknya butuh penerangan. Dan ini sebenarnya adalah bagian belakang, bagian dapur dari rumah ini ya teman-teman. Bagian dapur dari rumah ini. Ya, ini ditinggalkan cukup lama sekali, kurang lebih 7-8 tahun terbengkalai. Dan aksesnya itu hanya dari belakang, hanya dari dapur, hanya lewat sini. Yap. Oke, kita akan masuk dulu ke bagian depan. Kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ruang tamunya teman-teman. Ini bagian ruang tamunya, dan di sini hanya tertinggal beberapa kursi jadul, beberapa kursi zaman dulu yang ditinggalkan sengaja oleh pemilik rumah ini. Dan itu informasi dari warga sekitar dan konten kreator yang sudah ngevlog di sini. Dan informasi yang saya dapatkan itu dari warga sekitar yang jauh dari sini. Dan itu informasinya masih simpang siur. Bahkan setiap mulut warga, setiap ceritaan warga itu kadang beda-beda teman-teman. Jadi saya menyimpulkan sedikit cerita dari beberapa warga yang sering di sini, yang sering berlalu lalang di sini teman-teman. Dan yang namanya juga hutan, banyak mungkin yang cari pepohonan atau cari yang lain di sini. Dan di sini rumahnya kosong belum. Dan ini tragedi cukup lama sekali teman-teman. Cukup lama sekali sebelum era pandemi menyerang di negara kita. By the way, ini bersih banget cuy. Ini bersih banget sumpah. Dan bagian depan pun bersih. Dan saya tidak tahu siapa yang membersihkan rumah ini. Dan itu menjadi tanda tanya besar. Dan jadi pertanyaan teman-teman, kenapa rumah terbengkalai ini kamar-kamar ada yang bersih? Assalamualaikum. Wow men, ternyata beberapa pakaian itu, beberapa celana dan beberapa barang-barang tersimpan di sini teman-teman. Nah, wow, kita lihat ada barang apa aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di sini ada rantang. Kalau menurut saya itu ini rantang ya teman-teman. Ini ada cat juga. Dan piring-piringan teman-teman. Ya. Ini yang ditinggalkan di dalam rumah ini hanya seperti ini. Dan kita lihat kondisinya sudah amburadul, ora karuan. Dan ini alat-alat masak aja sih yang ada di sini. Wah men, ini sangat mengerikan sekali karena cuman gara-gara seekor burung ya teman-teman.
Karena orang kalau udah suka sama suatu hal, karena orang yang sudah cinta dengan suatu hal, itu apapun ya, apapun itu halnya pasti dilakukan teman-teman. Pasti dilakukan, dan hal apapun walaupun hal bodoh, hal di luar nalar pun bakal dilakukan. Ini kasur-kasurnya, mungkin tempat ada yang tidur di sini teman-teman, dan ini mejanya juga. Dan ini beberapa kaca, dan ini ada foto dan Wayman. Di sini kayak seperti kayu yang bekas maesan. Ya, bekas maesan, bekas di kubur-kuburan. Dan ini foto-fotonya. Mungkin ada beberapa barang lagi di belakang atau di bawah ini yang saya tidak bisa membukanya teman-teman. Jadi bayangin aja teman-teman, hanya sekedar burung yang sangat sepele ya menyebabkan kematian di dalam konflik tersebut. Dan itu bikin saya geleng-geleng kepala, men. Ya. Bayangin aja, mungkin burung itu bukan senilai 1-2 juta, mungkin bisa jadi 5 juta atau beberapa juta ya teman-teman. Ya, karena kesayangannya terhadap burung tersebut, karena burung itu juara di setiap perlombaan, jadi kayak gitu mungkin teman-teman. Ini kalendernya nggak ada tahunnya, apa ada tahunnya sih? Kita dulu dicek dulu karena di sini belum saya pernah survei. Wayman ini tahun nggak tahu tahun berapa. Coba kita buka deh. Tahun nggak ada tahunnya cuy. Nggak ada ya. Oktober tahun Islam 8 Hijriah. Tefakmen. Tahun berapa ya? Ada yang kelihatan tahun-tahun. Ya jadi mungkin ya informasinya 7-8 tahun terbengkalai teman-teman. Mungkin sekitar 2016-an kalau nggak salah. Ya, kita terdengar suara jangkrik bos, suara jangkrik dan suara ciri khas hutan. Ini ada jam yang sangat luar biasa. Mungkin ini jam bikin sendiri atau gimana. Ini terbuat dari kayu-kayuan, men. Ini sudah tidak aktif lagi. Kita menunjukkan jam 4 lebih, jam setengah 5. Dan mungkin ini tempat-tempat rak-rakan dari pemilik rumah ini ya dulunya. Dan ini tidak ada aliran listrik cuy. Ya, ini suara-suara hutan. Wah men. Ini bekas cangkul kayunya doang, nggak ada cangkulnya. Oh, takutnya di sini ada tawon, bener aja cuy, itu ada tawon gede. Dan alhamdulillahnya taunya mungkin lagi main atau lagi healing, nggak ada ya. Assalamualaikum. Oh, ini terlihat pakaian yang nggak puguh, orang puguh. Ya. Dan mungkin ini dari pemilik rumah ini ya teman-teman. Banyak sekali pakaian-pakaian kayak gini. Takutnya ada tikus cuy. Karena sempat sekali kalau saya buka lemari kayak gini ada tikus-tikusan. Wow. Mungkin nggak diurus lagi karena ya mungkin dulunya sih teman-teman, mungkin dulunya aksesnya itu gampang banget dan aksesnya itu bisa dilewati oleh jalan orang bermotor. Mungkin dulu beda lagi, mungkin kalau sekarang nggak ada yang lewat jadinya jalan seperti di hutan. Dan ini rak-rakan juga, rak-rakan yang emang sudah kosong, tidak ada barang-barang yang banyak dan mewah, hanya tertinggal sebuah rantang-rantang yang kuno, rantang-rantang yang jadul yang sudah rusak dan berkarat teman-teman. Ya seperti ini. Dan ada ganti juga tuh. Ini rak-rakan sudah lama banget. Dan di sini sebenarnya saya juga khawatir, takutnya ada orang misterius itu datang ke sini dan ngapa-ngapain. Itu yang bikin gue takut cuy, dan bikin gue merinding. Assalamualaikum. Dan takutnya ada barang-barang atau genteng kayak gini jatuh. Ini sangat dikhawatirkan sekali.
Dan ini sangat hati-hati cuy, takutnya roboh atau gimana. Ini apa nih? Kamar mandi ya? Karena saya belum pernah. Assalamualaikum. Wih, apa ada ikannya? Udah lah, saya nggak mau banyak syuting WC atau syuting kamar mandi. Ya, kita keluar aja teman-teman. Ya, seperti ini. Kita keluar karena tidak mewah dan tidak megah lokasinya teman-teman. Hanya saja cerita yang menarik di dalam rumah ini yang saya ambil dari sudut rumah ini teman-teman. Ya, ini ada kendi cuy. Apa ya? Biasanya buat sesajen atau apa, atau buat buyut. Itu ada bekas minyak juga, mungkin ada bekas rokok. Dan ini gelasnya cuy, mungkin sesajen. Ya, karena melihat jalan yang memang benar-benar hutan, yang benar-benar 100% ini di hutan belantara teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Wow, tawon. Jadi seperti itu teman-teman cerita dari rumah ini yang sudah 7-8 tahun terbengkalai. Dan kisahnya itu sangat tragis sekali. Keluarga ini mengalami kematian karena dibunuh oleh salah satu orang yang memang karena dengan konflik kecil yang menjadi konflik besar di dalam rumah ini dan mengakibatkan rumah ini terbengkalai dan kosong teman-teman. Itu sangat mengerikan sekali. Ya, pesan dari saya, apapun masalahnya, apapun konfliknya, dan dengan siapapun kita konflik, dengan siapapun kita bermasalah teman-teman. Satu, jadi setiap masalah kita selesaikan dengan baik-baik. Walaupun masalah kecil, kita selesaikan dengan baik-baik teman-teman. Jangan sampai masalah kecil itu bisa jadi masalah besar yang berakibat fatal di dalam diri kita atau untuk orang lain. Siapapun kita, dengan siapapun kita bermasalah, kita kelarkan dengan baik-baik, dengan hati yang dingin dan kepala yang dingin. Kepala boleh panas, hati tetap dingin teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk mengelarkan sebuah masalah. Dan jangan lupa untuk beristighfar dan selalu berdoa kepada Allah setiap masalahnya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian saya kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang cuy.